hukum Islam cuma 1 juta, selain hukum Islam bisa 5 juta. Ibu mau yang mana? Jadi dalam pembagian waris ya, dalam Islam tidak peduli apakah dia dekat, apakah dia jauh, apakah dia sudah menikah, apakah usianya lebih tua. Ya kan kadang kita gitu Pak ya. Ada di keluarga misalnya ketika ayah meninggal, mentang-mentang kakak yang paling tertua yang bisa mengurus keluarga selanjutnya, dialah yang memegang hak ya dari harta waris tersebut. Gitu. Dia juga yang kemudian berhak membagikan. Tidak, ada hukumnya. Kemudian mungkin dibedakan juga antara yang sudah menikah ataupun tidak. Dibedakan antara yang sudah kerja atau tidak. Dibedakan yang serumah atau tidak, dicintai atau tidak. Jadi secinta-cintanya kita kepada anak kita, misalnya yang si mayit meninggalkan 3 anak, yang 1 bungsu suka mengurus dia, yang 2 sudah di luar, jarang berkomunikasi. Nah, ketika wafat semuanya dapat kebagian. Ya, tidak memandang apakah ia dicintai, apakah dia dibenci, tidak. Apakah dia kaya atau tidak, apakah dia berjasa atau tidak. Faridatan minallah, dan ini kewajiban, Pak. Maka hukum membagikan ilmu waris, mempelajari ilmu waris hukumnya wajib. Ya. Fardu ain. Itu khususnya bagi kita selaku kepala keluarga. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Kata aliman hakima ini harus kita perdalam, Pak. Ya. Ketika Allah mengatakan Allah lah yang paling berilmu, Allah lah yang paling bijaksana, artinya kalau kita tidak mengikuti ketentuan Allah, pasti akan ada masalah yang terjadi. Ketika keluarga kita membagikan waris tidak dengan ketentuan Allah, pasti akan ada masalah. Dan itu terjadi. Ada yang sampai bunuh-membunuh. Ya, tadi ada yang sampai dia nggak mau ketemu gitu ya. Ada yang bawaannya ribut aja kalau ketemu. Ya. Nah, ini jadi warisannya bukan harta jadinya. Ya, warisannya akhlak, moral, keburukan ya. Bahkan itu akan bisa turun-temurun ke anak cucunya. Padahal yang salah bapaknya, tapi yang kena korban atau imbasnya adalah anak cucunya. Baik. Dalam ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Nah, kalau suami, nah nanti ibu-ibu jangan protes dulu Bu ya. Karena suami lebih banyak dapatnya, atau bagian laki-laki biasanya lebih banyak dari perempuan. Nah, nanti ada hikmahnya. Kenapa demikian? Nisfu ma taraka azwajukum, kalau suami tidak memiliki anak, gitu. Jadi istri meninggalkan suami, nggak punya anak, ya, belum punya anak, maka suami mendapatkan nisfun, ya, setengah. Tapi kalau punya anak, maka mendapatkan 1/4. Ya, karena ya bagian nanti dibagi lagi kepada anak. Ya. Min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Jadi sama. Dibagi dulu wasiatnya, ya. Dibagi dulu hutangnya, kemudian untuk istri berbeda. Walahunnar rubu'. Ya, jadi untuk istri kalau suaminya meninggal, maka istri mendapat 1/4. 1/8. Kalau suaminya meninggal, ya tidak punya anak, ya, 1/4. Tapi kalau punya anak 1/8. Gitu ya. Kalau istrinya 2 gimana, Pak? Kalau istrinya 2 gimana, Pak? Ya, jadi 1/8 atau 1/4 berdua. Jadi tidak 1/4, tapi 1/4 dibagi dua. Karena kita bicara pihak, bukan orang ya. Kita bicara pihak istri. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain.
Wa in kana rajulun yurasu kalalah aw imra'atun wa lahu akhun wa aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Ya, jadi kalau enggak punya anak tadi ya, enggak punya, dia tunggal gitu. Mayit ini tunggal, ya, ayah ibunya juga sudah wafat, tapi dia punya saudara seibu, gitu ya. Maka saudaranya mendapat 1/6. Saudara seibu tuh, ya kalau misalnya kita punya ibu, ya mungkin cerai, nah kemudian ibu menikah lagi punya anak, gitu ya. Saudara tiri lah ya. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus, ya kalau banyak ya maka mereka berkongsi menjadi sepertiga. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Ya, nanti terkait bilangan ini kita akan lebih detail lagi ya di pertemuan selanjutnya ya. Nah, di 176 pun sama ya, kurang lebih ayatnya ya, tentang waris pembagian. Nah, tapi yang terpenting adalah kita masih pada urgensi ya, urgensi mempelajari waris. Yang pertama tadi, ini merupakan ketetapan dan kewajiban Allah kepada kita. Dan selanjutnya ya, terdapat ancaman kekal dalam neraka jika kita tidak melakukannya. Kita sudah tahu misalkan, tapi kita tidak melakukannya, ancaman Allah untuk mereka yang wa man yata'adda hududallah, yang menentang batasan-batasan Allah. Dan itu tercantum dalam surat An-Nisa ya, ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Ya, ternyata ada di antara manusia ya, bahkan dia muslim ya, kemudian menentang hudud-hudud Allah, batasan-batasan Allah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dengan itu maka Allah memasukkannya ke dalam neraka khalidan, kekal, walahu azabun muhin. Kemudian bahaya memakan harta haram. Ya, salah satunya juga dicantumkan dalam surat An-Nisa ayat 10 atau 29 ya. Kalau di ayat 10-nya dikatakan memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi kalau kita tidak bagikan harta itu sesuai dengan ketentuannya, ya, maka berarti kan ada yang tidak adil. Ada pembagian yang tidak adil. Kalau misal dibagi rata saja, misalnya suami meninggal, ya, istri seharusnya mendapatkan bagiannya, punya anak misalnya ya, punya anak satu laki-laki, artinya anak itu kalau laki-laki itu asobah Pak. Kalau laki-laki sendiri nih, anak laki-laki sendiri, maka dia mendapatkan langsung sisanya. Ya. Jadi misalnya tadi, bagi istri punya anak 1/8 ya, istri punya anak 1/8, 7/8 langsung dikasih ke anak laki-lakinya, sisanya itu. Kecuali kalau anaknya mungkin anak laki-lakinya 3, 4, nah itu tinggal dibagi. Kalau laki-lakinya dibagi 3 atau dibagi 4. Nah, tapi kalau kita tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan, artinya misalnya harusnya 1/8, istri malah dapat setengahnya, 4/8 gitu ya. Artinya ada jatah si anak 3/8 di si ibunya, yang kemudian dipakai oleh ibunya ya, karena tidak menjalankan ketentuan Islam, ketentuan Allah, dan dimakan oleh ibunya, maka dia sedang memakan harta anak yatim. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka ini menjadi perhatian penting dan khusus bagi kita ya, untuk mempelajari ilmu waris. Juga Nabi SAW menekankan dalam hadisnya, ya, bahkan itu kemudian diulang oleh Umar bin Khattab
dan ulama-ulama selanjutnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas, wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Kata Nabi SAW, belajarlah Al-Quran dan ajarilah, dan belajarlah ilmu waris dan ajarilah. Kata para ulama mengatakan seakan-akan Nabi SAW menyejajarkan pentingnya belajar Quran sama pentingnya dengan belajar waris. Betapa dahsyat Pak hikmahnya kalau kita mempelajari waris, ya, bahwa ternyata dengan mempelajari waris itu banyak keberkahan Pak, banyak kebaikan. Khususnya keluarga kita jadi tidak oriented, money oriented. Ini kan sebelum waris itu terjadi ya. Mempelajarinya kan nggak mungkin. Ya, kalau misalnya mati baru belajar misalnya, ya, bisa dibilang terlambat gitu ya. Tapi kalau kita nih masih hidup gitu ya, masih punya tenaga, masih punya pikiran, kemudian kita sudah mempelajarinya, langsung kita ajarkan kembali, nah itu jadi satu nilai Pak untuk anak-anak, untuk keluarga khususnya ya, agar tidak money oriented. Bahkan Nabi SAW itu mencontohkan ya, bahwa ketika meninggal itu tidak meninggalkan harta. Bahkan ketika itu sedang dalam tidur dan sedang dalam berbaring gitu ya, ketika sakit di akhir-akhir hayatnya, Nabi minta cek Fatimah gitu, anaknya, ya anakku, ya, kamu cek di laci itu masih ada berapa. Kalau ada, maka sedekahkan semuanya. Karena apa? Yang Nabi wariskan adalah sunnahnya. Alaikum bisunnati. Ya. Maka kalian cukup dengan meneladani sunnah-sunnahku, ya, insya Allah dunia akhirat akan didapatkan. Nah, jadi ini merupakan perintah Nabi SAW. Maka jika kita mempelajarinya, ini kita sedang ihya'us sunnah, sedang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Fa in imru'um maqbudun tadi ya, maka aku adalah orang yang akan diangkat, orang yang akan wafat. Wa innal ilma sayuqbad, ya, dan ada ilmu juga yang akan diangkat. Dalam riwayat lain dikatakan ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful ilm, bahwasannya pada ilmu waris itu terdapat setengah ilmu. Bahkan Nabi SAW itu ketika ya, mengibaratkan ilmu manusia ya, hanya seujung kuku Pak. Di antara ilmu manusia dengan ilmu Allah ya, seperti ilmu manusia itu hanya seujung kuku di antara samudra yang luas ya, artinya kalau ilmu ini adalah setengahnya, berapa ilmu yang kemudian kita dapat dari warisan. Nah ini perlu dikaji nih, orang yang ahli parenting ya kan, orang yang ahli hukum dan lain sebagainya, mengkaji ilmu waris dari sisi yang lain gitu. Pasti banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan untuk keluarga kita. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u, dan ia akan dilupakan dan ia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali min ummati, ya, dari umatku, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari ilmu waris ini merupakan perintah Nabi secara khusus ya, dalam hadisnya ya, riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ilmu ini pun akan menjadi langka ya. Meskipun kalau dalam negara kita ada ya, di pengadilan agama itu kompilasi hukum Islam ya, meskipun itu juga ya, masih ada campuran-campurannya gitu ya. Tapi selama ini ya masih diyakini sebagai solusi untuk permasalahan waris ya di hukum Islam. Maka kalau kita ada permasalahan waris, caranya dua Pak. Ini kalau sudah terjadi ya. Kalau belum tadi kita bisa belajar. Kalau belum terjadi kita bisa mempelajarinya. Kalau sudah terjadi maka yang pertama musyawarah ya. Musyawarah untuk menentukan solusinya yang baik. Karena kalau sudah, apalagi sudah dibagi-bagi hartanya, itu udah susah baliknya ya. Atau bahkan gini,
Tadi kalau menurut hukum Islam 1/8, Bu. Ya. Tapi ada juga hukum gono gini yang bukan dari Islam. Kalau hukum Islam 1/8, yang bukan hukum Islam lebih banyak. Ya. Misalnya kalau hukum Islam cuma 1 juta, selain hukum Islam bisa 5 juta. Ibu mau yang mana? Mau yang mana, Bu? Iya, tentunya kita bagi yang beriman pilih yang sesuai dengan hukum Islam. Ya, nggak tergoda meskipun nominalnya lebih banyak. Tapi itu fenomenanya gitu, Pak. Ya. Ketika hukum Islam itu kemudian dia hitung-hitung lebih dikit, nggak jadi dia ngundang yang paham waris gitu ke rumahnya. Nggak jadi. Gitu. Dia ke pengadilan agama gitu ya. Bahkan ditahan-tahan gitu. Bahkan seringkali masjid, ya makanya masjid ini harus wakaf Pak ya, tanahnya. Ya, kalau masih ada tanah waris, ya itu bisa jadi sengketa nantinya. Ya, karena kemarin ada masjid di wilayah Pamulang tuh ya, itu sengketa itu, masih sudah dibangun nih, baru diributin ya sama, padahal akadnya sudah wakaf gitu ya. Tapi ada salah satu ahli waris dari muwakif gitu yang meributkan tanahnya gitu, katanya dia sebagai ahli waris dan lain sebagainya ya, tapi alhamdulillah ketika diajukan ke pengadilan ya, yang wakaf menang gitu ya. Nah maka masjid memang harus wakaf gitu, harus dipastikan tanahnya. Kemudian biar tidak terjadi bom waktu di kemudian hari ya, dan ini juga mencegah ya, mengetahui ilmu waris maka mencegah kita dari perpecahan dalam keluarga. Ya, kita tentu ingin keluarga yang harmonis, ya, bahkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka ya, ikutilah perintah Allah, ya, ikuti ketentuannya, insya Allah ya, kita akan mendapatkan berkah dunia dan akhiratnya. Dan ternyata nanti kita akan mempelajari ilmu waris itu mudah Pak sebenarnya. Ada satu tabel waris yang nanti kita mungkin di pertemuan selanjutnya akan coba ya, menghitung sama-sama ya, nanti yang punya permasalahan kita bisa hitung mungkin langsung di sini ya, ataupun kalau tidak sempat kita bisa di tempat lain. Tapi ala kulli hal yang selama ini orang mungkin pusing tadi cara ngitungnya, padahal sebenarnya mudah karena Al-Quran pun sudah ngasih pecahannya, itu tinggal sekarang ngitung pakai kalkulator pun bisa ya, tinggal ditentukan juga harta warisnya berapa gitu ya. Nah nanti ada cara-caranya ya, sehingga ya jangan sampai kita kemudian masuk dalam penyimpangan-penyimpangan ya, karena banyak sekali sesuatu hal yang tidak didasari dengan ilmu ya, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang itu kemudian bisa menghancurkan keluarga-keluarga kita ya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindari ya, hal-hal yang kita tidak ilmui. Jadi kalau ada yang kita nggak tahu, jangan sok tahu. Ya, para malaikat, bahkan para sahabat itu kalau nggak tahu bilang, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu terkait perkara yang tidak mereka ketahui. Apalagi urusan dunia juga. Ya, maka ya, kita cari tahu, berilmu kepada yang mengetahuinya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, jangan kalian ya, kemudian tersibukkan atau masuk ke dalam perkara yang tidak kalian ketahui ya, karena inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu lahu anhu ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, bahwa mata kita, pendengaran kita, hati nurani kita nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah.